Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Esa Pratala sebagai dosen pengampu mata kuliah Kreativitas dan Inovasi. Jadi di video ini, saya dari kelompok 2 mau share hasil PBL kita tentang analisis model bisnis dan rancangan inovasi dengan studi kasus rumah jahit Rajesh Shahan. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Halo semua. Perkenalkan, saya Arlia Rauhanu Khairunisa dengan NPM 2463008, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis di Universitas Yupentek Indonesia. Nah, yuk langsung aja kita mulai. Sebelum masuk lebih dalam, kita kasih gambaran dulu ya apa aja yang bakal dibahas di video ini. Pertama-tama, kita bakal cerita soal latar belakang. Kenapa sih kita milih rumah jahit Rajesh Shahan sebagai objek observasi ini? Habis itu, kita kenalan dulu sama profil usahanya. Kayak apa sih kondisinya sekarang? Nah, lanjut kita masuk ke bagian intinya, yaitu analisis model bisnis. Di sini kita pakai beberapa alat analisis kayak BMC, Fishbone, Scamper, sampai Matrix McNamara. Nah, dari situ kita kasih rancangan inovasi yang paling pas buat usaha ini. Terus kita juga cerita hasil awal dan dampaknya. Dan ditutup dengan kesimpulan plus rekomendasi buat pemilik usaha. Oke? Lanjut. Nah, jadi gini, industri jasa jahit itu sebenarnya termasuk sektor UMKM yang enggak akan pernah mati karena kebutuhannya itu terus ada. Tapi masalahnya, banyak banget pelaku usaha mikro yang masih jalanin bisnisnya dengan cara konvensional tanpa ada pembaruan. Nah, rumah jahit Rajesh Shahan ini kita pilih karena beberapa alasan. Pertama, usahanya itu udah berdiri sejak 2017, jadi udah punya jam terbang dan pelanggan setia. Tapi anehnya, promosinya itu masih sangat mengandalkan dari mulut ke mulut. Padahal mereka sebenarnya udah punya akun WhatsApp sampai Instagram, cuma belum dioptimalkan aja. Nah, dari sisi omset ini, saat ini estimasinya sekitar 3-5 juta per bulan. Nah, ini juga yang bikin kita penasaran. Potensinya udah ada, tinggal gimana cara dimaksimalkannya. Dari situ kita coba rumuskan beberapa pertanyaan besar nih. Gimana sih kondisi model bisnis mereka sekarang kalau dilihat dari pakai BMC? Apa aja masalah dan hambatan utamanya? Peluang inovasinya apa yang bisa diterapkan? Dan gimana rancangan model bisnis mereka setelah dapat inovasi itu? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu tujuan kita jadi jelas. Kita mau menganalisis model bisnisnya pakai BMC, terus diidentifikasi masalah dari peluangnya, rancangan inovasi yang cocok sama karakter usahanya. Dan terakhir, susun rekomendasi strategi buat diimplementasikan. Metodenya sendiri kita urutin mulai dari BMC, lanjut ke diagram Fishbone buat cari akar masalahnya, terus pakai teknik Scamper buat cari alternatif solusi, dan diakhiri dengan Matrix McNamara buat nentuin prioritas. Sekarang kita kenal lebih dekat sama usahanya ya. Nah, namanya ini Rumah Jahit Rajesh Shahan, bergerak di bidang jahit, permak, jual pakaian, sampai kursus jahit juga loh. Nah, pemiliknya ini adalah Ibu Yulia Nugraha. Dengan usaha ini sudah berjalan sejak 2017. Untuk tenaga kerjanya juga ada 2 orang dan jam operasional juga buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Itu sangat lumayan panjang loh ya. Lokasinya itu di Kampung Bugel, Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan skala usaha ini masuk kategori usaha mikro rumahan atau home industry. Nah, buat layanan yang mereka tawarin itu cukup lengkap loh. Ada jahit baru custom mulai dari 60.000 sampai 200.000 tergantung jahit dan modelnya juga. Permak pakaian 15.000 sampai 50.000. Penjualan baju yang sudah jadi sampai kursus jahit juga tersedia. Nah, target pasarnya ini tuh kebanyakan perorangan dan keluarga usia 25 sampai 50 tahun, mulai dari warga sekitar, luar wilayah, bahkan luar kota. Mereka juga sering dapat pesanan dari instansi kayak seragam pabrik dan sekolah. Untuk alur kerjanya juga sangat simpel. Pelanggan pesan langsung atau via WhatsApp, terus diukur bajunya, diukur badannya, konsultasi model, potong kain, dijahit, diobrol sampai finishing. Nah, estimasi waktunya itu sekitar 1-2 hari per pesanan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisisnya. Mulai dari BMC dulu ya. Nah, dari sisi key partnership-nya ini, mereka kerjasama sama toko kain dan benang langganan. Plus ada mitra penjahit lepas kalau lagi ramai orderan. Terus ada key activities-nya itu jelas, yaitu memotong, menjahit, mengobras, bikin pola, dan permak. Untuk value proportion-nya itu mereka itu kuat di kualitas rapi, tepat waktu,
ukurannya pas, dan harga yang kompetitif. Untuk key resource-nya itu ada 2 mesin jahit, 2 mesin obras, tenaga jahit yang berpengalaman, plus reputasi yang udah dibangun sejak 2017. Untuk customer relationship-nya itu mereka mengandalkan interaksi langsung yang dilanjut via WhatsApp, dan ada garansi jahit juga loh. Untuk customer segments-nya itu yang tadi seperti saya katakan, ada perorangan, keluarga, luar wilayah, sampai instansi. Nah, yang jadi sorotan itu di bagian channels-nya. Mereka itu masih mengandalkan pelanggan datang langsung dan WhatsApp aja, sementara Instagram dan WA-nya sendiri belum dioptimalkan. Untuk cost strukturnya juga mencakup bahan baku, listrik, sewa, terus servis mesin, sampai upah borongan juga. Dan untuk revenue streams-nya itu dari jahit baru, permak, jual baju jadi, terus sama kursus dengan total sekitar 3-5 juta per bulan. Nah, dari BMC tadi kita coba gali lebih dalam dengan diagram fishbone buat nemuin akar masalahnya. Nah, untuk kesimpulan besarnya itu promosi dan pemasaran mereka tuh masih sangat terbatas. Jadi potensi pelanggan baru di luar wilayah itu juga masih belum maksimal. Kalau dirinci per kategori dari sisi men atau orangnya, belum ada admin khusus medsos. Soalnya waktu si pemilik juga habis buat produksi. Lalu untuk sisi metode, promosinya masih andalin dari mulut ke mulut aja, belum ada jadwal konten yang jelas. Dan dari sisi mesin, akun IG dan WhatsApp itu mereka tuh belum jadi etalase digital yang sangat maksimal gitu, masih kurang. Jadi fitur katalog aja belum dipakai. Untuk sisi material, dokumentasi, foto sama daftar harga tertulis juga belum ada. Dari sisi money, belum ada alokasi anggaran khusus buat promosi. Dan terakhir dari sisi environment itu lokasinya kurang strategis, ditambah banyak kompetitor dan orang yang lewat pencarian lewat daring online gitu ya. Setelah nemu akar masalahnya, kita coba cari solusi pakai teknik scamper. Nah, untuk situasinya kita ganti promosi dari mulut ke mulut dengan promosi digital yang terjadwal. Untuk combine kita gabungin katalog foto sama daftar harga jadi satu etalase digital. Terus untuk adapt kita adaptasi sistem pre-order sederhana dari usaha konveksi lain. Untuk modify kita modifikasi tampilan Instagram dengan bikin highlight per kategori layanan. Untuk put the another use-nya kita testimoni pelanggan kita manfaatin jadi konten promosi. Untuk eliminate kita kurangin ketergantungan penuh sama promosi mulut ke mulut, dan untuk reverse kita susun ulang waktu produksi dan promosi lewat kalender konten mingguan. Nah, dari semua alternatif solusi tadi, kita nilai pakai matriks McNamara biar tahu mana yang paling prioritas. Kita bandingin 5 opsi: kalender konten mingguan plus optimalisasi IG dan WhatsApp bisnis, paket promosi bundling, sistem pre-order sederhana, kerjasama rutin dengan sekolah dan komunitas, dan rekrut tenaga kerja lepas musiman. Nah, masing-masing kita nilai dari sisi biaya, kemudian dampak jual dan dampak ke pelanggan, dan hasilnya skor tertinggi ada di angka 25 dari 23, yaitu kalender konten mingguan dan optimalisasi Instagram serta WhatsApp bisnis. Nah, jadi ini yang bikin kita fokus ke utama inovasinya. Jadi solusi yang kita pilih adalah kalender konten mingguan dan optimalisasi Instagram serta WA. Nah, kenapa ini dipilih? Karena beberapa hal. Pertama, nggak butuh biaya besar, soalnya cuma memanfaatkan akun medsos yang udah ada. Kedua, gampang diterapkan tanpa perlu keahlian teknis yang ribet. Terus yang ketiga, berpotensi berdampak signifikan karena bisa memperluas jangkauan promosi. Dan yang keempat, ini bisa dipertahankan secara berkelanjutan, cukup dengan konsisten bikin konten aja. Nah, biar lebih jelas, kita bikinin contoh kalender kontennya per hari ya. Nah, untuk hari Senin, promo langganan unggulan untuk minggu itu. Lalu untuk Selasa, edukasi soal jenis kain, tips merawat pakaian. Lalu untuk Rabu, testimoni pelanggan. Untuk Kamis, behind the scene proses menjahit. Untuk Jumat, info harga promo akhir pekan. Lalu untuk Sabtu, hasil jahitan terbaru dalam format before after. Dan Minggu, foto kegiatan usaha yang lebih santai buat interaksi sama followers. Nah, jadi kontennya nggak monoton, jadi ada variasi tiap harinya. Oke, terus gimana sih progres implementasinya sampai sejauh ini? Yang udah kita jalani itu diantaranya merapikan tampilan bio dan feed Instagram, mengaktifkan fitur katalog di WhatsApp bisnis, sama mulai posting beberapa konten awal sesuai kalender yang udah disusun. Nah, tapi masih ada kurang karena waktu yang sangat cukup singkat ya.
Nah, untuk dampak jangka menengah sampai panjangnya, kita berharap pelanggan ini bisa konsultasi lebih efisien lewat katalog operasional, jadi punya etalase digital yang jelas, nggak cuma diandelin dari mulut ke mulut aja. Pendapat berpotensi naik dari potensi pesanan luar wilayah atau luar kota, dan daya saingnya jadi tampil lebih profesional dibanding kompetitor. Nah, tapi kita mau jujur juga nih, walau implementasinya masih sangat singkat, jadi hasil yang kelihatannya juga sekarang baru sifatnya tuh kualitatif aja, jadi kayak akun yang udah lebih rapi aja gitu, katalognya juga udah mulai terstruktur, belum ada data soal kenaikan pesanan atau pre-order followers juga. Nah, jadi kalau ditarik kesimpulannya, rumah jahit Raja Shahan ini sebenarnya udah kuat banget nih di keterampilan jahit, kualitas, dan ketepatan waktu sejak 2017. Tapi akar masalah utamanya tuh ada di promosi dan pemasaran yang masih terbatas. Nah, buat rekomendasinya, kita sarani beberapa hal. Pertama, terapkan kalender konten mingguannya secara konsisten. Mau dari WhatsApp dulu aja deh, nggak apa-apa, baru ke Instagram. Yang kedua, bagi waktu nih yang jelas antara produksi dan promosi. Dan ketiga, pertimbangkan kerjasama yang lebih terstruktur dengan penjahit lepas plus sistem pre-order. Dan yang keempat, pertimbangkan pendampingan lanjutan dari program kewirausahaan kampus atau UMKM. Nah, itu tadi hasil analisis dan rancangan inovasi yang kita buat untuk Rumah Jahit Raja Shahan. Semoga bermanfaat ya buat kalian yang nonton. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.